Sobat JKN, balik lagi bersama saya Alex di BPJS On Air episode 5. Hari ini kita akan bahas-bahas topik yang lebih menarik lagi dari yang sebelumnya bersama narasumber yang pastinya lebih menarik juga. Hari ini kita kedatangan siapa nih Bang? Boleh langsung perkenalkan diri aja Bang? Oke, halo sahabat JKN semua. Perkenalkan, saya Hendra Afan. Saya pegawai BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tapak Tuan. Saya sebagai staf SDM dan umum, tergabung di bagian SDM umum dan komunikasi. Salam kenal. Nah, gitu teman-teman. Jadi Bang Hendra ini salah satu staf SDM umum ya Bang ya di kantor Iya, cabang Tapak Tuan. benar. Oke Bang, jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang temanya nih Bang. Temanya Apa tuh? kenalan sama kawan-kawannya BPJS Kesehatan gitu Bang. Woi, boleh, boleh. Boleh. Hari ini Bang, kita temanya itu kenalan sama kawan-kawan BPJS Kesehatan gitu Bang. Jadi kemarin juga kita udah ada buka Q&A Bang sama teman-teman di Instagram maupun di TikTok. Jadi ada beberapa teman-teman nih yang ngasih pertanyaan Bang terkait tema ini gitu. Yang pertama, kalau dengar kata BPJS Kesehatan, apa sih yang terlintas di kepala gitu Bang? Kalau dari Bang Hendra nih. Kalau BPJS Kesehatan tuh ya biasanya tuh orang kalau udah mendengar BPJS Kesehatan tuh berarti membahas terkait akses layanan. Akses Ya. layanan ya Bang. Iya, untuk apalah berobat. Nah, Berobat. kalau seandainya sakit, nah itu pasti yang dipikirkan masyarakat tentang BPJS Kesehatan. Sebetulnya secara luas tuh BPJS Kesehatan tuh sebagai badan hukum ya, hukum publik, dia sebagai penyelenggara. Penyelenggara. Sebagai penyelenggara. Jadi masih banyak tuh masyarakat tuh kartu program BPJS Kesehatannya nih, padahal tuh programnya program pemerintah ya, program JKN. Nah, BPJS Kesehatan itu sebagai penyelenggara program tersebut seperti itu ya. Kan temanya kawan-kawan BPJS Kesehatan nih Bang. Iya. Emangnya biasanya BPJS Kesehatan ini berkawan sama siapa sih Bang? Nah gitu. Siapa aja sih teman-temannya gitu. Tuh kalau kawan-kawan ya, kalau di BPJS Kesehatan tuh sebutannya itu bukan kawan-kawan guys, tapi itu mitra atau stakeholder ya. Jadi itu tuh ada seperti rumah sakit, ada puskesmas. Kalau di pemerintahan tuh ada seperti kayak pemerintah daerah, ya, dinas-dinas, itu kayak bupati segala macam, karena kan kita juga ada kayak pemeriksaan kalau misalnya ada badan usaha yang tidak patuh, tidak membayarkan iuran, tidak mendaftarkan badan usahanya, itu kadang kita juga bisa berkolaborasi dengan kejaksaan negeri untuk turun ke lapangan bersama. Jadi kalau dibilang teman-teman tuh ya banyak ya, jadi termasuk ya peserta itu sendiri juga gitu, karena dia kan apa ya seperti lingkaran ya, jadi semuanya tuh terlibat lah untuk kemajuan atau keberlangsungan program JKN ini gitu. Berarti banyak aspek-aspek ya Bang, banyak lembaga-lembaga yang terkait juga iya, Bang. banyak mitranya untuk berlangsungnya program JKN ini ya Bang. Alex. Oke, langsung ada yang nanya nih Bang. Dari Mas Dios Dika Dio. Nah, pertanyaannya, Bang, tanya satu aja berarti Bang, nggak banyak-banyak ya. Tanya satu, kalau terluka dalam akibat tawuran bisa pakai BPJS nggak Bang? Itu gimana Bang Hen? Boleh langsung Bang Hen. Jadi yang harus dipahami ya ke teman-teman JKN. Jadi nggak semua biaya perobatan itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ada beberapa hal itu yang nggak bisa ditanggung. Itu salah satunya tuh yang kayak olahraga yang membahayakan diri sendiri, kayak apa ya, naik sepeda gunung ya tekniknya ekstrim yang bisa membahayakan diri itu, panjat tebing itu nggak ditanggung. Jadi termasuk juga kayak tawuran tuh nggak ditanggung karena kan itu akibat membahayakan diri sendiri, apalagi tawurannya itu anarkis ya, bacok-bacokan lah apa semua itu nggak ditanggung teman-teman. Jadi yang ditanggung tuh ya
sesuai inilah prosedur lah, sesuai indikasi medis. Kalau sakit kepala atau sakit-sakit yang lainnya, itu boleh ditanggung oleh BPJS Kesehatan ke Vaskes tingkat pertama atau ke Vaskes tingkat lanjutan. Iya, gitu ya Mas Itu Dios. Mas Dios. Oke, lanjut teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung tanyain aja. Pasti Bang Hendra akan menjawab semua pertanyaan. Semoga bisa dijawab. Iya, betul. Ini Bang, kita lanjut dulu ke Q&A ya Bang ya. Apa aja sih Bang segmen peserta yang ada di BPJS Kesehatan? Boleh dijelasin Bang? Segmen-segmennya tuh ada beberapa ya. Yang pertama itu segmen PBPU, BP Pemda, itu dia nggak perlu nggak perlu bayar karena ditanggung oleh pemerintah daerah. Ada juga namanya PBI JKN tuh, PBI JK istilahnya, itu ditanggung oleh pemerintah juga, tapi dia pemerintah pusat. Kalau yang PBPU, BP Pemda tuh dibayarkan iurannya itu oleh pemerintah daerah gitu. Kemudian dia ada segmen yang berbayar yang namanya mandiri. Mandiri itu ada kelas-kelasnya, ada yang kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Kalau yang kelas 1 itu dia iurannya sebenarnya 42.000, tapi masyarakat itu disubsidi oleh pemerintah, jadi bayarnya hanya 35.000. Kemudian ada yang kelas 2 itu iurannya 100.000. Itu per orang per kakak ya. Jadi kalau misalnya di kakak itu ada misalnya 3 orang, berarti tiga-tiganya kalau misalnya bukan pekerja, maka harus daftar semuanya sebagai peserta mandiri, berarti 100.000 dikalikan 3 setiap bulannya. Kemudian ada yang kelas 1 itu iurannya sebesar 150.000. Kemudian ada segmen yang pekerja, itu ada PPUBU, ada PPUPN. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pensiunan ya, atau BP. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ada lumayan banyak kelas-kelasnya. Segmen-segmennya Bang, ya benar. Nah, tadi Abang ada menyinggung peserta PBI nih Bang. Nah, kalau PBI yang dibayar pemerintah gitu Bang, itu yang ngurusin siapa sih Bang pemerintahnya itu? Ya, kalau yang PBI JK itu langsung dari pusat ya, dari Kemensos. Itu nanti diproses langsung di pusat. Nah, itu nanti datanya tapi diambil juga dari daerah-daerah. Dari dinas sosial nanti dikirimkan ke pusat, ke Kemensos, ke Kementerian Kesehatan. Nah, kalau misalnya yang dari daerah, yang PBPU, BP Pemda, itu bisa dari dinas sosial, atau kalau yang udah UHC kayak kita yang di Aceh, itu kalau misalnya kita KTP Aceh, KK Aceh, termasuk golongan yang tidak mampu, bisa langsung daftar ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui Pandawa atau kanal yang lainnya. Gitu. Jadi yang berperan aktif nih di segmen PB ini pemerintahan terkhusus Kementerian Sosial ya Bang ya? Iya. Jadi itulah salah satu mitranya BPJS tadi juga. Iya teman-teman. Tadi ada salam tadi Bang, salam sehat dari pengguna JKN Indramayu, Jawa Barat Bang. Nah, salam sehat. Salam sehat Kak Tridiver. Oh, ada yang nanya nih Bang, masih Mas Dios. Pertanyaannya, Bang, kalau aku operasi hidung terus gagal, bisa perbaiki gagalnya pakai BPJS? coba silahkan langsung dijawab, Bang Hendra. Operasi hidung, kenapa hidungnya nih Mas Dios kurang mancung ya? Gagal, operasinya gagal nih Bang, katanya Bang. Coba. Operasinya gagal. Iya. Kalau operasinya gagal, ya pokoknya tuh kita kalau untuk akses layanan ya itu pokoknya semuanya harus berdasarkan indikasi medis. Iya, kalau memang awal hidungnya bermasalah dan harus dilakukan operasi, ya boleh dioperasi, misalnya sakitnya apa gitu ya, kayak mungkin sinus atau apa bermasalah dan sesuai indikasi medis harus dilakukan perobatan atau melakukan tindakan operasi. Boleh dilakukan operasi. Nah, kalau misalnya gagalnya kenapa dulu nih kan gitu. Iya, apakah kesalahannya di proses waktu operasi, atau
pasca operasi kesalahannya, misalnya pasca operasi baru 1 hari 2 hari ternyata sakit lagi, ya boleh diperiksa lagi. Ya, yang penting kan kita itu waktu pasca operasi kita keluar itu juga sesuai prosedur, maksudnya bukan keluar rumah sakit atas permintaan sendiri. Nah, itu boleh, tapi kalau udah belum waktunya keluar, belum waktunya sehat, tapi udah maksa untuk permintaan sendiri itu, kalau misalnya tiba-tiba dalam waktu berapa hari sakit lagi itu udah nggak bisa ditanggung lagi oleh BPJS Kesehatan. Jadi pastikan teman-teman kalau mendapatkan akses layanan, ikutilah prosedurnya, jangan melenceng dari prosedur yang sudah ditetapkan, karena selama mengikuti prosedur insya Allah akses layanannya pasti berjalan dengan lancar. Demikian kayaknya Bang ya, untuk sesi live kita hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ditanya di media sosial BPJS Kesehatan, di medsos JKN Batuah ini juga bisa di follow ya Bang ya. Iya, di follow ya biar dapat informasi terupdate teman-teman semuanya. Gitu. Jadi dari media sosial juga ada informasi-informasi pastinya, jadi supaya nggak ketinggalan teman-teman terkait program JKN, langsung di follow aja gitu. Dari Bang Hendra ada penutup mungkin Bang, untuk pesan-pesan mungkin Bang untuk peserta JKN? Iya, jadi teman-teman semoga yang disampaikan ini bermanfaat ya, bisa menambah wawasan pengetahuan teman-teman semua terkait program JKN, termasuk juga terkait BPJS Kesehatannya, dan stakeholder atau mitra-mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pesan saya, jaga terus kesehatan. BPJS Kesehatan ini hanya backup ya, backup kalau misalnya terjadi sakit, tapi lebih penting kita itu mencegah. Ya, jadi lebih kita mencegah. Jadi jaga kesehatannya, jaga pola makannya, agar apa yang kita bayarkan ini yaudah cukup untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan atau membutuhkan akses lain atau sedang sakit gitu. Kalau kitanya ya semoga kita sehat selalu ya. Amin. Karena di BPJS Kesehatan juga tuh ada program namanya promotif dan preventif ya. Jadi lebih baik kita mencegahnya lah gitu. Jangan sampai kita sakit dulu baru kita coba untuk memperbaikinya. Jadi teman-teman jaga terus kesehatan. Kemudian pesan saya, manfaatkan kanal-kanal yang ada di BPJS Kesehatan termasuk Pandawa, Mobile JKN 165, kemudian untuk pembayaran iuran bisa menggunakan kanal-kanal seperti Indomaret, bank konvensional, mobile banking. Jadi semuanya sudah dimudahkan, jadi semoga teman-teman puas dengan pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan. Dan saya pribadi mohon maaf jika dalam on air ini saya ada salah-salah kata atau ada pertanyaan yang kurang menjawab atau kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf ya. Salam sehat pokoknya. Oke, baik teman-teman, sekian sesi live kita pada hari ini. Kami pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Halo, bye-bye.